Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, mungkin di sini Ibu akan memberikan sedikit materi tentang dalam normalisasi ya. Gitu. Pastinya materi sudah ada, tapi Ibu rasa perlu untuk dibuatkan suatu video supaya untuk menambah pengetahuan. Nah, baik teman-teman, yang Ibu jelaskan ini mungkin modulnya hampir sama ya, tapi cuma sudah Ibu edit sesuai dengan kebutuhan gitu ya, salah satunya. Nah, yang kita pelajari untuk hari ini yaitu tentang normalisasi ya. Normalisasi data. Nah, kalau kita bicara tentang database, satu kita bicara tentang normalisasi. Nah, tujuan dan normalisasi ini adalah satu teknik ya, yang emang harus ada di dalam basis data. Tujuannya adalah nanti gimana data itu tidak normalisasi, tidak redundansi atau tidak ada pengulangan data. Nah, kalau kita lihat ya, nah proses normalisasi ini secara garis besar ini nanti data diuraikannya dalam bentuk sebuah tabel, selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat gitu ya. Jadi kalau misalkan kemarin kan kita belajar tentang entitas dan atribut. Jadi bagaimana kita menentukan suatu entitas ya. Jadi menentukan suatu entitas kita melihat pada satu kasus yang ada gitu ya. Nah, itu kita tentukan objeknya ada apa aja atau stakeholdernya ada apa saja. Jadi kalau misalkan ada yang bingung, oh saya bingung cara menentukan entitas gitu ya, atau bagaimana saya menentukan suatu entitas gitu ya. Karena entitas itu terlalu besar, kemudian bagaimana saya harus menentukan atribut dan atribut apa dan data atribut apa yang harus ada gitu, karena kan terlalu besar. Nah, eh, teman-teman sebelumnya harus membaca, jangan over konteks gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman di situ tentang studi kasusnya adalah di situ gitu ya, misalkan gitu ya, eh, misalkan dalam segi eh, ada kasus misalkan seperti tugas dalam praktikum tugas satu kemarin ya gitu. Oh si ini gitu misalkan apa namanya dalam suatu lingkup akademik gitu ya ada siapa saja yang terlibat di situ kita cari, oh ada mahasiswa, ada misalkan dosen gitu ya gitu. Nah, ada nggak lagi kita cari gitu ya gitu. Nah, caranya sebenarnya gampang sama. Kalau teman-teman baca pedomannya maka teman-teman bisa mengikuti. eh Jangan berpikir terlalu luas. Kalau kita berpikir secara luas kita jadi bingung gitu ya. Tapi kita lihat konteks yang ada di situ, apa yang diperintahkan, yang di situ kita cari, gitu ya. Eh, Kecuali kalau misalkan kita juga, misalkan kalau, oh kita ada di suatu perusahaan, kemudian kita diminta untuk buat suatu apa namanya program gitu ya. Gimana kita cara menentukan entitasnya? Gampang. Salah satunya kita harus menentukan mana entitas yang termasuk dalam lingkaran dalam sistem, kemudian mana yang di luar sistem gitu ya. Dan dari situ gimana kita harus memilah gitu kan gitu ya gitu. Apa yang kita butuhkan di situ? Oh, ternyata kita butuh misalkan kalau penjualan berarti kan hanya bersifat dengan transaksi. Nah, apa saja yang harus ada dalam transaksi tersebut? Entitas yang misalkan berkaitan dalam apa namanya transaksi tersebut siapa saja. Nah, seperti itu gitu. Nah, sehingga dari apa yang kita pilih entitas serta atribut ini nantinya yang data-data ini nanti bisa diuraikan gitu ya gitu. Nah, salah satunya kita mempolanya adalah dalam bentuk tabel. Kenapa kita dalam bentuk tabel? Nah, supaya nanti mudah diinput. Andai kata misalkan kita menginput kepada suatu data itu di Excel, bagaimana nanti data tersebut bisa terlihat dengan rapi seperti itu. Bagaimana tidak adanya misalkan tumpang tindih data itu. Kalau kita tulis secara manual, mungkin sejumlah transaksi bisa saja itu terjadi dengan apa namanya dua kali kita terjadi kesalahan menulis, tetapi ketika kita menggunakan suatu sistem untuk pengulangan atau data yang terulang mungkin tidak terjadi. Nah, salah satunya kita adalah membentuk suatu
namanya database. Nah, dalam database ini adalah ada data yang nanti akan kita tampung dan kita uraikan gitu ya gitu. Nah, ini mana data yang misalkan dia adalah jenisnya data misalkan pelanggan, mana data yang misalkan ini adalah penjual gitu ya, mana data barang dan sebagainya. Nah, ini dari data-data ini bagaimana kita menguraikan salah satunya. Nah, lanjut, apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut belum dipecahkan menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Nah, salah satunya ketika kita belajar normalisasi ini, nah dari data tadi yang kita dapat gitu ya, gitu, gimana caranya biar bisa nggak redundansi gitu ya. Nah, salah satunya kita melakukan sebuah namanya tes normalisasi gitu ya. Kecuali kalau teman-teman sudah profesional gitu kan gitu ya. Kalau sudah profesional teman-teman nggak perlu lagi misalkan melakukan sebuah apa namanya secara manual seperti ini. Nah, biasanya kalau teman-teman coding gitu ya, nah itu nanti langsung automatically gitu ya, gitu siapa yang terlibat dan ini dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi datanya harus jelas gitu ya, nah, gitu. Nah, itu dan salah satunya kita belajar normalisasi pada hari ini yaitu tentang bagaimana kita menormalkan dalam data tersebut ya gitu. Jadi kita belajarnya dasar dulu ya gitu. Seperti teman-teman kalau tarafnya sekarang belajar normalisasi sama seperti apa belajar dari struktur data sama-sama seperti teman-teman mempelajari dalam mempelajari algoritma gitu ya. Kalau belajar algoritma kan gampang. Kalau nggak begini ya begitu. Kalau tidak begitu ya begini. Kalau nggak begitu begini maka begono gitu ya. Nah itu prinsip statement dalam algoritma. Nah kalau misalkan prinsip dalam struktur data adalah kita bicara tentang data, bagaimana menguraikan data, bagaimana nanti data ini ketika kita uraikan memberikan suatu informasi yang akurat. Salah satunya tujuannya seperti itu, gitu ya. Nah, sehingga dari data ini gitu ya, kalau kita mau memilah data yang ada yang bingung harus menentukan entitas, ada yang bingung harus menentukan atribut gitu ya. Nah, entitas itu apa sih gitu ya? Salah satunya tadi ya, nggak apa-apa ya diulang terus supaya teman-teman paham. Entitas itu adalah salah satunya untuk bagaimana, oh apa yang ada di sana, siapa objeknya, kemudian apa yang menjadi informasi pada objek tersebut gitu ya, gitu ya. Nah, itu gitu ya. Nah, sehingga nanti dari informasi dari entitas tersebut kita menghasilkan namanya suatu informasi gitu ya. Nah, informasi ini gitu ya, ini kan berupa data gitu ya. Data ini kan kalau kita misalkan teman-teman misalkan coba bayangkan kalau teman-teman melakukan sistem penjualan di warung atau warung kelontong gitu ya. Nah, itu kan kalau nggak dibuatkan secara terkomputerisasi atau misalkan sistemnya adalah sistem catat, itu kan membingungkan. Tetapi ketika adanya komputerisasi ini tidak membingungkan. Karena apa? Karena memang misalkan ininya harus jelas dan penjualannya jelas. Kemudian apanya juga jelas. Nah, salah satunya informasi tersebut yang teman-teman yang harus dilakukan oleh teman-teman gitu ya. Begitu juga dengan kasus yang lain, tidak hanya misalkan kasus penjualan. Nah, dari kasus tersebut, teman-teman harus tahu bagaimana cara menggunakan suatu data, gitu ya. Dari data ini, ada misalkan kita lihat datanya, misalkan atributnya ada ini datanya ya, salah satunya yang ada di sana gitu ya. Kemudian mau informasi penjualan seperti apa dan lain-lain sebagainya gitu ya. Nah, dari sebuah data ini misalkan nanti bisa diuraikan menjadi suatu tabel. Nah, biasanya kalau yang terjadi adalah data itu adalah atribut, tabel itu adalah entitas, salah satunya kalau kita gambarkan secara kasar gitu ya. Nah, lanjut, normalisasi ini salah satunya dilakukan untuk memecahkan tabel-tabel besar menjadi tabel-tabel kecil. Nantinya teman-teman kalau data ini sudah normal, oh sekiranya gini deh, belajar normalisasi itu. Ini ada data banyak banget gitu ya. Gimana caranya kita data ini bisa jadi kita eh, apa namanya pemahamannya lebih terstruktur gitu ya, maka data ini perlu dipecah gitu salah satunya. Nah, pemecahan data ini adalah nanti terjadinya normalisasi. Nah, dalam normalisasi ini nanti teman-teman ketemu dengan primary key, foreign key.
foreign key gitu ya. Nah, primary ini kan nanti ketemu dengan apa? Salah satunya primary ini adalah sesuatu hal yang unik gitu kan gitu ya, yang ada pada suatu atribut gitu ya. Ah, gitu. Nah, kemudian apa foreign key key? Foreign key key itu adalah dari kunci tamu gitu. Jadi misalkan ada tabel apa, nah ini dipanggil apa? Jadi beda ya gitu. Jadi kunci tamu adalah ya kunci cadangan gitu ya. Sehingga ini ketika ditarik datanya gitu ya, misalkan data suatu pelanggan ya gitu ya, atau ya data pelanggan. Nah, data pelanggan nanti kalau cuma hanya ditarik kuncinya atau foreign key-nya, kunci tamunya, nanti akan memberikan informasi secara detail apa yang ada di pada informasi pada entitas tersebut gitu ya. Nah, ini tujuan normalisasi ini adalah salah satunya redundansi, menghilangkan redundansi, mengurangi kompleksitas dari data, mempermudah proses analisis dan mengoptimalkan sebuah data. Nah, ketika kita belajar tentang data, ada kita ketemu dengan data yang beberapa ketidaknormalan atau penyimpangan dari normal atau kelainan pada data. Jadi eh, sesuatu yang lain. Jadi cuma bukan hanya misalkan kita apa misalkan ibu hamil yang harus mulai apa adanya ketidaknormalan gitu ya. Tetapi dari data ini juga kita menghasilkan sesuatu yang tidak normal gitu ya gitu. Nah, salah satunya ada salah satu bentuk normal ini atau ketidaknormalan ini adalah namanya anomali. Nah, anomali pada sebuah data ini ada tiga ya, gitu ya. Ada anomali peremajaan, ada anomali penyisipan, ada anomali penghapusan. Nah, anomali peremajaan yaitu pada saat update anomali. Ya, ini merupakan suatu error dari kesalahan yang terjadi akibat dari operasi perubahan atau tuple atau saat update atau record dari sebuah hasil. Anomali ini terjadi karena adanya redundansi data. Bila ini melakukan perubahan data, maka data yang sama pada kolom yang sama harus juga dilakukan dalam perubahan. Jika tidak, maka terjadinya inkonsistensi pada suatu data. Nah, seperti halnya contoh, gitu ya, ada kolom telepon cabang, yaitu Jakarta yang dilakukan perubahan datanya, namun baris data lainnya tidak terupdate, sehingga cabang Jakarta memiliki dua telepon cabang. Nah, kemudian ada anomali penyisipan. Nah, ini merupakan dalam bentuk error atau kesalahan yang terjadi akibat dari operasi penyisipan atau melakukan sebuah insert data dari sebuah relasi. Nah, ini pada saat ini akan menyisipkan data baru, maka kolom cabang dari misalkan manajer cabang, telepon cabang, perlu kita isi juga. Anomali ini juga terdiri pada saat penambahan data ternyata ada elemen yang kosong dan elemen misalnya menjadi eh, justru menjadi suatu kunci ya seperti misalkan di kolom cabang ini tidak terisi. Nah, sehingga ada lagi kasus bahwasanya anomali penghapusan. Nah, pada anomali penghapusan ini, nah ini merupakan kejadian suatu error ya, di mana errornya yaitu akibat penghapusannya pada suatu data ya atau record data dari sebuah relasi ya gitu yang terjadi pada data. Nah, anomali ini dapat satu baris atau tuple ada data yang dihapus sehingga akibatnya terdapat data lain yang hilang. Seperti halnya di saat kita memerlukan penghapusan baris ke satu terdapat maka kita akan kehilangan informasi terkait cabang gitu ya. Salah satunya seperti itu. Atau analoginya ketika teman-teman ada sebuah data di Excel bagaimana kalau di saat diinputkan datanya nanti jadi error. Kemudian apa yang terjadi ketika misalkan menginsert ya gitu pada suatu kolom menginputkan misalkan data ini tiba-tiba datanya nggak ada gitu ya. Atau misalkan kok ini dari udah dihapus ternyata ketika dihapus terjadi hapusnya malah jadi satu tabel semuanya. Nah, ini sebenarnya hal banyak yang terjadi ketika kita apa mengoprek ya untuk basis data. Nah, selanjutnya
Nah, tahap-tahap dari normalisasi ini ada bentuk tidak normal, ada bentuk normal, ya, ada NF1, NF2, NF3. Nah, NF1 ini adalah data yang belum normal gitu ya. Nah, nanti kalau belum normal, datanya dalam artian kenapa datanya belum normal? Datanya masih original, datanya seperti itu gitu ya. Kemudian nanti masuk ke L2NF gitu ya, atau kalau misalkan tidak normal, maka kita pecah tabelnya gitu ya. Nah, ternyata 2NF tidak cukup. Kita pecah dalam tabelnya, kita lakukan pemecahan lagi selanjutnya di normal ketiga gitu ya. Kalau ternyata tidak cukup juga di normal ketiga, maka masuk ke namanya BN BCNF ya, atau misalkan mata pecah lagi menjadi bentuk normal F4 gitu ya, 4NF ya gitu sampai dengan bentuk normal kelima. Nah, biasanya data itu bisa normal di NF ketiga. Tapi kalau misalkan ternyata tabelnya udah dipecah, ternyata masih ada lagi anaknya atau data itu masih membutuhkan suatu informasi, atau misalkan ada informasi yang salah satunya yang masih harus dibuatkan tabel, maka dibuatkan NF selanjutnya dengan syarat NF sebelumnya sudah selesai. Nah, itu ya analogi dari tahap normalisasi. Jadi, kita di sini belajar memecahkan suatu data. Nah, kita lihat, nah, pada suatu contoh kasus dalam basis data, salah satunya kan di samping ada daftar faktur. Kalau teman-teman misalkan lihat ada kwitansi gitu ya, misalkan kwitansinya data faktur pembelian gitu. Di sini misalkan di PT Denmas Makmur Jalan Ahmad Yani nomor 19 gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita lihat gitu ya, ini kan kalau kita belanja kadang-kadang, oh ya kode barangnya apa, kemudian nama barangnya apa, jumlahnya berapa, harganya berapa, gini-gini langsung total seperti itu. Nah, kalau kita kalau kita melihat dalam suatu struktur data, ini sesuatu yang harus kita pelajari di dalamnya gitu ya, apa yang terjadi gitu ya. Nah, ini di data seperti ini, salah satunya ini disebut dengan satu NF ya, atau first normal ya, form gitu ya. Nah, ini sebuah tabel yang dikatakan berada pada bentuk normal ya. Normal pertama bila memenuhi beberapa syarat. Salah satunya tidak memiliki atribut atau multi value ya gitu ya, atau misalkan tidak adanya data yang berulang ya. Kemudian setiap sel hanya memiliki satu nilai tunggal yang unik gitu ya, salah satunya. Nah, yang unik itu apa gitu ya? Memiliki nilai tunggal, yaitu kode salah satunya ya. Nah, di sini kan kalau kita lihat ya, nah dari struktur ini contohnya gitu. Gimana nih cara menentukan suatu entitas? Ini kan ketahuan entitasnya. Oh, di sini kita lihat gitu ya. Ada misalkan pembeli gitu kan, berarti entitasnya ada pembeli, ada pemasok ya salah satunya, kemudian ada barang ya, karena di sini ada kode barang gitu ya gitu. Nah, itu kan itu menentukan suatu entitas seperti itu. Jadi ketika kita melihat seperti ini, oh, entitas adalah sesuatu yang memang apa yang menjadi objek di sana gitu ya. Nah, ini gitu ya. Jadi kan sudah ketahuan, oh, entitasnya ada pembeli, ada pemasok ya gitu. Kemudian ada kode barang ya yang jelas di sini. Berarti ada namanya barang. Nah, kalau kita ibaratkan, oh, di sini entitasnya ada tiga salah satunya gitu ya. Ada pembeli, ada pemasok ya, kemudian ada barang. Nah, dari sini gitu ya, atributnya harusnya ada apa aja gitu ya gitu. Oh, kalau misalkan di pembeli berarti kan di sini ada salah satunya harusnya ada dong nama pembeli gitu ya, siapa gitu ya. Nah, nanti tahu misalkan yang penyedianya, suppliernya siapa. Oh, PT Denmas Makmur gitu ya. Jalannya, alamatnya di mana. Ini kan atribut ya gitu ya. Banjarbaru. Nah, ini kan ya gitu. Nah, kemudian entitas dalam pemasok. Oh, ada kode pasok, kemudian ada nama pemasok gitu ya. Nah, kemudian kalau kode nama barang, atributnya berarti entitasnya barang, berarti di sini yang terjadi adalah misalkan atributnya ada kode barang, nama barang, jumlah, harga, total, gitu ya. Nah, ini cara menentukan suatu entitas atau atribut itu seperti apa, bagaimana cara menentukan, gitu ya. Nah, Bu, kalau tanggal dan nomor ini berarti masuknya kepada pembelian, ya, gitu. Atau misalkan nanti kita pecah lagi. Nah, ini kan yang kita lihat adalah sesuatu yang apa ya?
oh ini masih kasar datanya, kita nggak tahu apa-apa sebenarnya apa sih yang terjadi di sana ya. Nah, kalau kita lihat bentuknya kan seperti ini gitu ya. Ini untuk bentuk NF1 ya, atau data yang tidak normal gitu ya, dari faktur pembelian. Nah, langkahnya ini kita buat dulu tabelnya gitu ya. Tanggal, jatuh tempo, kode supplier, nama supplier, kode barangnya berapa, dan lain sebagainya. Nah, ini bentuk normal. Nah, selanjutnya, eh, kalau bentuk normalnya ini sudah kita lihat tadi bentuknya data, kita pisah-pisah datanya. Oh, ini dengan gini-gini. Aslinya data yang terjadi itu seperti ini kalau kita buatkan suatu tabel gitu ya. Kayak gitu. Nah, kemudian ini tabel barangnya. Nah, kemudian kita lihat bentuk dari NF kedua gitu ya. Nah, tadi gitu ya. Jadi second normal form. Nah, tabel ini berada pada bentuk normal kedua jika sudah memenuhi aturan 1NF ya. Jadi kita tanya diuraikan semuanya gitu ya. Nah, ini semua atribut dan kunci yang bergantung pada primary key. Nah, ini pada tingkat ini semua atribut yang tidak terkait langsung dengan primary key dipindah ke tabel yang lain. Kita pecah tabelnya. Kalau tadi datanya semua kita masukkan semua, nah sekarang kita pecah gitu ya tabelnya. Yang terjadi pada 2NF ini yaitu kita pecahkan gitu. Nah, salah satunya kita memisahkan mana tabel barang, mana tabel supplier, mana tabel faktur ya. Misalkan kode barang, ya tabel pada tabel barang ini menjadi tabel baru ya gitu. Di sini tabel barang ada kode barang, nama barang, harga. Tentu akan berbeda dong kalau misalkan kita buat tabel supplier. Nah, kode supplier ini siapa tadi? Gitu ya. Oh, kode suppliernya A101 misalkan ini adalah namanya Akbar Home gitu ya dan lain sebagainya. Ini juga itu juga dengan nomor faktur yang terjadi. Nah, selanjutnya ada bentuk normal ketiga. Bentuk normal ketiga ini adalah memecahkan lagi gitu ya salah satunya tabel dari 2NF ya supaya nanti bisa normal gitu ya datanya. Nah, ini bentuk ketiga ini, normal ketiga ini mempunyai syarat bahwasanya setiap tabel tidak mempunyai field yang tergantung transitif ya, harus bergantung penuh pada kunci utama gitu ya. Jadi ya kalau kunci utama itu apa ya kode barang. Jadi dalam artian atribut atau data yang ada di situ adalah berkaitan dengan barang semuanya. Tapi kalau misalkan ternyata oh ada namanya jumlah gitu ya gitu atau misalkan apa, nah berarti kita bikinkan lagi tabelnya, kita pecah lagi tabelnya gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kita pecah. Jadi konsep normalisasi ini adalah memecahkan suatu tabel ya gitu supaya nanti tabel ini sesuai gitu ya dengan misalkan space-nya oh tabel barang. Jadi memberikan suatu informasi data tersebut adalah data barang. Gitu ya. Tabel supplier berarti tabel supplier itu ada apa aja yang ada pada kasus ya gitu ya. Jadi jangan konsepnya sampai kemana-mana karena kalau konsepnya kemana-mana nanti akan pusing gitu ya gitu. Jadi oh lihat kita di kasusnya tadi di atas struknya seperti di atas maka kita berpikirnya seperti di atas gitu ya. Nah, kecuali kalau teman-teman nanti disuruh bikin program itu nanti ya belum. Tapi kita belajarnya sampai sini dulu. Gitu ya. Jangan sampai kemana-mana dulu belajar. Walaupun sebenarnya sudah pada tingkat dewa gitu ya gitu. Saya rasa juga ini apa namanya teman-teman juga udah sangat oke gitu ya gitu dan bukan pemain baru lah gitu ya. Tapi untuk yang misalkan baru belajar atau sudah masuk misalkan sudah freelance atau sudah bekerja di bidang IT dan lain sebagainya ini akan paham. Nah, ini cara pemecahan suatu data ya gitu. Nah, bagaimana kalau normal ketiga ini sudah selesai gitu ya? Berarti pada hasilnya ya sudah gitu. Ternyata dalam bentuk ini tabel yang dari contoh stuk ini gitu ya dari data faktur ini ya selesainya sampai ketiga karena tidak ada lagi yang dipecahkan gitu ya. Nah makanya nanti ketika kita masuk SQL nanti bentuknya kita buat seperti itu. Jadi oh begini ya caranya. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi akan sama kita misalkan bikin teman-teman bikin IFD gitu ya. Fungsinya nanti akan seperti ini untuk suatu tabel. Ini kan satu ke banyak, banyak ke satu, ya satu ke satu seperti itu. Nah ini gitu logikanya. Jadi teman-teman ERD itu kan suatu yang bentuknya adalah
bentuknya catatan atau kertas ya gitu ya. Nah, tetapi kalau di konsep dimasuk ke dalam program maka bentuknya akan seperti ini. Ya, dan kalau di misalkan masuk di PHP admin nanti akan masuk ke dalam SQL, nah ini skema datanya begini bentuknya. Nah, itu yang terjadi. Nah, maka kita tidak perlu nanti memperpanjang dengan BCNF gitu ya, gitu. Kemudian 4NF, 5NF. Nah, ini pemecahan data lagi. Gitu. Jadi tabelnya kalau belum belum apa belum normal maka dinormalkan. Nah, salah satunya normal itu seperti ini gitu ya. Bentuk logikanya seperti ini. Ya, gitu. Nah, baik teman-teman itu yang bisa Ibu sampaikan dalam materi hari ini. Eh, Thanks ya untuk semuanya gitu ya. Mudah-mudahan paham. Jadi terkait dengan menentukan entitas dan atribut gitu ya. Jadi tidak menjadi satu hal yang misalkan sulit lagi gitu ya. Nah, kalau misalkan memang merasa masih sulit, maka teman-teman harus banyak belajar membaca atau menemukan kasus-kasus yang lain ya, seperti itu. Nah, itu mungkin yang Ibu hanya sebagai mengarahkan saja, tapi kalau teman-teman masih mau penasaran, cari referensi dari apa namanya sumber-sumber yang lainnya. Baik, kita akhiri pertemuan kita sampai di sini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.